Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Guntur Holo Kuspi dan rekan saya. Dan saya Alvina Nuraniani. Oke, saya bersama Mas Rangga dan Mas Alwin. Kebetulan hari ini kita memenuhi tugas mata kuliah dari manajemen media penyiaran. Mungkin langsung saja di pertanyaannya Mas ya. Mungkin untuk pertama ini menurut Mas berdua aja, dari Mas Rangga dan Mas Alwin. Jadi pertama itu tentang karakteristik dan adaptasi audiens Mas. Jadi berdasarkan pengalaman Mas sendiri, itu apa sih yang menjadi kunci perbedaan yang paling signifikan dalam strategi storytelling atau penyampaian konten yang harus ditetapkan oleh program Mas sendiri? Dan ketika merancangnya konten untuk media tradisional kayak radio atau TV, itu apa ya, dibandingkan saat merancang konten untuk platform media digital, itu meningkatkan perbedaan karakteristik audiens dan cara mereka mengkonsumsi informasi. Dan menurut Mas berdua kayak gimana tuh? Untuk karakteristiknya itu udah jelas beda ya pastinya. Dan kalau misalkan untuk radio biasanya untuk dia lebih ke non visual, dan kalau misalkan untuk televisi biasanya itu menaikkan rating. Dan kalau misalkan untuk di medsos itu biasanya jangkauannya lebih luas, dikarenakan banyak audiens sekarang dan netizen sekarang kan lebih menggunakan handphone, smartphone, segala macam ini kan. Oke, Mas. Kalau dari gue sendiri, Aman sih Mas, dari saya sendiri, saya melihat kalau misalnya radio itu kan emang audio doang ya, karena sebenarnya selain itu kan sekarang ada podcast atau sejenisnya gitu yang di radio itu. Sebenarnya kayak media radio itu juga ngeranah ke podcast juga, jadi kayak ada Spotify, ada Apple Podcast dan sebagainya. Kalau untuk televisi sendiri kan sekarang memang orang-orang di akses pun kayak dari YouTube itu juga ke TV juga, dan sebaliknya dari televisi juga ke media sosial kayak tadi kan. Karena media sosial tuh sifatnya jangka panjang gitu kan, dan juga luas juga dari segi, apalagi kan dilihatnya seluruh dunia gitu kan. Jadi gimana sih cara orang melihatnya gitu. Dan televisi tadi yang udah disebutin nama Mas Alwin juga benar, soalnya TV itu kan memperoleh rating dan juga viewers kan. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas. Kita lanjut ke pertanyaan kedua kali ya. Jadi untuk pertanyaan kedua ini mengarah ke pengukuran dan keberhasilan inovasi. Jadi kayak dalam upaya untuk melakukan inovasi kayak program di stasiun Mas sendiri ini, kayak bagaimana sih tim itu bisa mendefinisikan dan mengukur keberhasilan dari format baru tersebut kayak gitu sih. Dan kayak apa sih metriknya gitu, yang kayak hanya berfokus pada rating kah, atau share, atau kayak ada indikator seperti kayak engagement, terus juga bahas di media sosial atau feedback audiens langsung. Menurut Mas kayak gimana tuh? Kalau misalkan untuk pertelevisian itu biasanya kita tidak hanya biasanya lebih menyampaikan informasi. Jadi informasi apa yang penting, dan udah ada timnya sendiri yang bakal udah disusun pertanyaan untuk kepada narasumber dan segala macam untuk program-program ke depannya agar tetap berjalan jangka panjang gitu. Nah kalau untuk di medsos sendiri udah pasti. Untuk di medsos sendiri itu pastinya udah sesuai dengan kita melihat konten apa sih yang menarik dan segala macam. Itu biasa potongan dari televisi itu sendiri. Jadi program-program yang ada di TV kita mirroring ke medsos itu sendiri. Menurut Mas Andi? Sebenarnya kurang lebih sama sih, karena yang tadi Mas Alwin bilang, karena dari program yang emang televisi sudah tayangin terus kita mirroring ke medsos, karena emang biar jangkauan audiens itu lebih luas gitu kan. Dan juga kita melihat kalau dari segi engagement itu emang dari usia gitu, gender gitu. Apalagi kan sekarang kan banyak orang yang nonton di media sosial kan yang emang Gen Z banyak ya. Jadi memperoleh engagement itu dari situ, di usia gendernya itu berdasarkan usia gitu kan. Kalau untuk audiens itu pastinya pengennya sih dari televisi itu program itu harus secara luas, secara umum gitu ngayanginnya seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Mas, dibandingkan dengan pengukuran audiens analog, lingkungan digital menawarkan data yang melimpah. Jadi apa aja nih tantangan utama dalam menggunakan data real time dan analitik digital untuk mengevaluasi keberhasilan inovasi format program yang baru diluncurkan? Dan bagaimana nih data tersebut harus diinterpretasikan untuk membuat keputusan yang tepat tentang keberlanjutan atau modifikasi program? Menurut Mas sendiri itu kayak gimana tuh? Oke, kalau misalkan untuk program itu sendiri sebelum ditayangin di medsos atau digital, itu biasanya pasti kan udah jelas ya, kayak misalkan program mana aja yang boleh ditayangin dan segala macam. Dan untuk inovasi-inovasi itu sendiri pun kita perkembangkan, apalagi di program yang baru sekarang ada Midnight Live, itu untuk Gen Z semua. Dan ditambah lagi untuk dinaikin di medsos, itu pasti dipotong sedemikian mungkin konten itu tuh tertarik. Apalagi kalau kita misalkan ditaruh di platform di TikTok kayak gitu, pasti untuk menarik daya tarik untuk orang tuh nonton gitu.
seperti itu sih. Menurut Mas sendiri? Tapi sebenarnya benar juga sih, karena orang sekarang ini kalau di sosmed itu emang lihatnya dari potongan-potongan aja kan, nggak full itu kan. Jadi melihatnya pasti datanya dari bagaimana sih orang nilai sebuah program atau tayangan itu kan, kayak gimana, seperti itu sih paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Guntur Harwang Kuswi, kelas 5D dengan NIM 01, dan rekan Saya Adriana Rahmani dari KPD dengan NIM 114. Ya, hari ini saya dan Alvina akan memenuhi tugas dari mata kuliah MPD yaitu Manajemen Media Penyiaran. ya, jadi insya Allah dengan narasumber oleh Bapak Sodi Iskandar. izin bertanya ya ini. Jadi untuk pertanyaan pertama itu ini tentang analisis karakteristik program. Nah, jadi dalam konteks perbedaan karakteristik program radio dan televisi itu bagaimana produser dapat memanfaatkan keterbatasan spesifik dari masing-masing medium, kayak misalnya hanya audio pada radio kah, atau keterbatasan waktu pada keterbatasan tayang waktu pada TV konvensional. Nah, sebagai kekuatan yang kreatif untuk menghasilkan format program yang unik dan efektif, bukan sekedar kendala. Nah, itu menurut Pak Sony bagaimana? Baik. Memproduksi program. Jadi apapun produksinya, mau di radio maupun televisi, itu sebetulnya dalam memproduksi kita tidak pernah lepas dari apa yang namanya analisa demi analisa. Jadi program itu mustahil bisa menjadi sebuah program yang menarik kalau tidak diadakan analisa. Nah, analisanya juga bukan hanya sekedar analisa seperti yang biasa, karena setiap tahapan itu harus tetap selalu dianalisa. Jadi dari mau merancang, kemudian menentukan audiennya siapa, kemudian bentuk programnya seperti apa, kemudian baru medianya kita apa. Sebenarnya tahapannya seperti itu. Oke, buat pertanyaan kedua nih Pak. Buat pertanyaan kedua, bagaimana konsep inovasi format program diterapkan pada era konvergensi media saat ini? Dan bisakah Bapak memberikan contoh format program televisi atau radio yang sukses berinovasi dengan mengintegrasikan interaksi dua arah atau konten second screen secara efektif untuk mempertahankan dan menarik audiens muda? Oke. Kembali lagi pada program. Iya. Jadi sebetulnya sebuah program yang one way, hanya searah, itu biasanya mudah membuat audiens jenuh. Ya, karena ngapain lu cuma jadi penonton doang. Nah, itu. Nah, di sini kalau kembali lagi analisa yang kita lakukan di awal ini kurang tepat sasarannya, nah itu akan mengakibatkan yang seperti itu. Jadi dalam hal ini tidak hanya di televisi, di radio pun apalagi gitu. Nah, di sini bisa saya berikan contoh sebuah program inovatif yang dilakukan oleh sebuah stasiun siaran radio. Dia sampai berani memberikan branding news and talk. Berarti isinya kan hanya berita dan omong. Itu sudah kan kalau kita udah radio, kemudian cuman cuap-cuap, tapi justru dia termasuk salah satu program yang sukses. Kenapa? Di situ sang produser merancang dua arah. Jadi di sini memberikan kesempatan terutama untuk news and talk ini untuk siaran radio perjalanan. Jadi di sini dia membuka peluang kepada pengguna jalan untuk bisa memberikan informasi kepada stasiun radio. Siap, kita lanjut ke pertanyaan ketiga Pak, itu tentang tantangan sih Pak. Jadi kayak dalam proses pengembangan format program yang inovatif, nah menurut Bapak tuh apa saja 3 tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh stasiun penyiaran, kayak misalnya dari sisi biaya kah, atau penerimaan audiens, atau regulasi, dan strategi mitigasi apa yang paling efektif untuk memastikan inovasi tersebut bisa berkelanjutan? Oke. Inovasi itu memang harus selalu dilakukan. Tidak hanya berorientasi kepada sekedar menekan biaya produksi. Karena kadang-kadang justru biaya produksi yang murah tapi hasilnya juga nggak maksimal. Atau sebaliknya, belum tentu biaya produksi program itu tinggi nggak laku, nggak juga. Nah, itu semuanya adalah bagaimana kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh para produser. Sebenarnya itu. Jadi pertama tantangannya adalah mau nggak tempat atau stasiun itu menyesuaikan kebutuhan dari audiens dengan tren yang ada. Jadi tetap orientasinya tren yang ada. Tinggal untuk bisa tampil beda,
Nah, itulah yang dibutuhkan, kreativitas dan inovasi dari produser. Jadi katakanlah seperti sekarang hampir semua stasiun televisi rame-rame membuat apa itu sinetron. Tapi nggak jauh dengan percintaan, terus ini. Tapi begitu ada satu yang berani tampil beda, seperti dulu kalau boleh kita sebut programnya TVRI, Lost Man. Itu tampil beda dia, laku keras. Padahal TVRI kalau kita lihat ya cuma stasiun, tapi karena dia tampil beda sinetronnya, mau nggak mau warna tersendiri. Nah, sebenarnya kreativitas seperti itulah yang dibutuhkan oleh para produser untuk berani tampil beda. Jadi jangan hanya sekedar orientasi pembiayaan, tetapi apa yang diharapkan oleh audiens itulah yang kita harus menyesuaikan produksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita lanjut ke sesi wawancara ketiga terhadap masyarakat umum ya. Kita ke masyarakat umum bersama Guntur dan Alvina. ya, kali ini yang kita wawancarai adalah masyarakat umum yang tinggal di Pondok Gede. Betul Mas. Bernama Said Agil Hasan. Oke. Mungkin kita sesi wawancara kali ini kita langsung ke dalam pertanyaan aja ya. Ini mungkin dari sudut pandang Masnya aja gitu kan. Kayak yang pertama itu, jadi soal kebetulan kita tuh mengenai karakteristik Mas. Jadi karakteristik media lah lebih tepatnya kayak gitu ya. Nah, jadi pertanyaan saya itu kayak menurut Mas sendiri tuh gimana sih keunggulan utama berita di radio dibandingkan berita di televisi saat Masnya tuh lagi sibuk gitu. Jadi menurut saya keunggulan berita dan radio itu keunggulannya dari cara kita menggunakan ya salah satu media itu. Contohnya kalau misalnya radio itu kita bisa dengar di mana aja ketika kita ketika kita lagi jogging lah atau lagi Bisa ngedengerin ya. lagi dalam pekerjaan apapun itu masih kita bisa dengerin. Apalagi sekarang udah zamannya kita pakai earphone atau headset, itu bisa kita dengerin karena radio cuma hanya mengandalkan suara aja. Tapi kalau misalnya televisi itu kita dikasih batas untuk melihatnya, karena televisi itu kita mengandalkan visual kita. Kalau misalnya kita lagi jogging ya kita sambil nonton televisi kan maksudnya susah ya Mas. Iya, benar-benar. Ya, nanti kurang fokus gitu. Benar, apalagi kalau lagi di jalan di mobil ya. Kalau di radio kan mungkin bisa ngedengerin karena kan cuma dari audio saja ya, gitu ya. Oke. Untuk mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua kali ya, itu mengenai inovasi format kali Mas ya. Jadi ini menurut pandangan Mas aja, kayak misalnya kayak saat ini tuh kan banyak acara TV tuh yang kayak beralih formatnya ke podcast Mas. Contohnya kayak podcast Mas dan lain-lain gitu kan. Terus pindahnya tuh ke stasiun digital itu YouTube gitu kan. Terus apakah Mas itu lebih suka dengan format yang baru ini, dan kenapa gitu kalau suka? Menurut saya sih lebih suka sama format sekarang yang mengandalkan sosial media gitu, kayak seperti YouTube, Instagram. Karena apa? Karena dibandingkan dengan televisi, YouTube kita kasih contoh aja, YouTube itu kita bisa tonton kapan aja Mas waktunya. Ya ketika kita pengen nonton lagi kita bisa mengulanginya lagi. Tapi kalau televisi itu dibatasi waktu tertentu. Kayak misal berita ada di jam 12 aja, sisanya nggak bisa jam berita. Kalau misalnya itu kita bisa nonton kapan aja. Ya, sedangkan mungkin di podcast yang di YouTube bisa diputar ulang ya, ketika memang ingin tahu beritanya atau kegiatannya gitu. Mungkin bisa Mbak Kak Alvina lanjut. Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan ketiga ya Mas. Jadi pertanyaan ini mengenai analisis program. Pertanyaannya, apa hal utama yang membuat Anda tertarik untuk terus mengikuti sebuah program acara? Jadi apakah karena pembawaan acaranya atau karena keunikan kontennya atau apa gitu? Nah, terus coba minta tolong juga jelasin program apa sih yang Mas suka gitu. Kayak entah di Indosiar DA Dangdut atau kayak film berita di Metro TV atau TV One gitu. Boleh dijelasin aja Mas, untuk Mas sendiri. Kalau menurut saya tadi apa kelebihannya? Iya, kayak Keunikan gitu. keunikan. Jadi Mas tuh lebih apa ibaratnya? Kayak apa sih hal utama Mas tuh yang bikin tertarik sama program itu loh? Ya, hal pertama yang bikin saya tertarik ya mungkin dari kontennya ya. Karena kalau misalnya di televisi itu menurut saya kayak lebih formal banget acaranya gitu. Kalau misal YouTube kan ada bercanda-bercandaan yang tidak bisa ditaruh di televisi. Iya benar-benar. Kalau misal contohnya ya seperti konten podcast Deddy Corbuzier misalnya, kan itu kontennya membahas tentang problematik yang ada yang viral gitu. Kalau misalnya di TV kan ya monoton banget bahasanya. Oke, itu kan tadi Mas bahasnya di luar TV ya. Iya. Kalau di dalam TV itu bagaimana Mas? Kayak program TV-nya tersendiri. Program apa TV, yang menjadi hal utama Mas tuh suka dengan program TV? Dari program televisi
ada ya salah satu contohnya seperti kayak yang tadi sudah Mas sebutkan, seperti kayak dari MC-nya yang didangdut-dangdut tuh. Iya, iya. Kadang ada Lucu bercanda-bercandanya. Seperti contoh ada artis yang Gilang Dirga suka Iya, impersonate orang. Nah, itu saya Jadi tertarik memang- dengan pembawaan Oke, acaranya. ada hal keunikan tersendiri Iya. ya Mas ya dari program. Berarti memang Mas bisa diambil kesimpulan bahwasanya suka dengan programnya di Adam itu karena dari MC-nya, pembawaan acaranya dan juga dari konten-konten nyelenehnya gitu ya. Oke, mungkin sekian dari kita teman-teman semuanya wawancara kali ini bersama Mas Said Agil Hasan. Said Agil Hasan dan juga saya Guntur Farullah Kuspi dan Api apa ini? oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.